Lanjut Pak Sabit, kalau di peternakan dombanya itu kan jumlahnya sudah ribuan ternak Iya, satu desanya. iya. Kalkulasi statistik before afternya gimana? Maksudnya sebelum ada domba jadi komoditas yang unggulan di sini dan setelahnya kondisi semangat dalam berinteraksi dengan kelompok, dengan dunia perekonomian, gimana kondisi masyarakatnya Pak Sabit? Iya. Yang pertama karena mereka punya sektor kehidupan menyamping ya, mengelola peternakan selain mereka juga bertani, itu menurut saya cukup menggembirakan ya. Apalagi setelah dilaksanakan program dari pemerintah desa. Jadi peternak-peternak mandiri non kelompok saja yang dulu itu paling, kalau peternak mandiri itu dalam satu RT paling hanya satu dua, sekarang sudah nyumrambai banyak peternak. Adapun peternak mandiri yang mengelola lebih dari 20 cukup banyak saat ini. Yang dari lebih dari 10 juga tidak hanya tidak hanya hitung jari ya. Nah, itu menjadi salah satu pilar kekuatan ekonomi di tengah masyarakat. Harapan dari pemerintah desa tentu semakin banyak peternak-peternak muda, peternak milenial. Targetnya lebih dari 50 peternak itu mengelola ternak domba itu lebih dari 20, sehingga desa ini memiliki kekuatan fundamental ekonomi. Nah, eh, itu yang merupakan cita-cita visi dari pemerintah desa. Dan juga selain itu terjadi semacam ekosistem usaha bidang eh, peternakan domba, mulai dari breeding, kemudian fattening, sampai ke pasar pasar faktualnya, misalkan juga sampai pengolahan pengolahan produk turunannya, misalkan produk makanannya, misal ada cateringnya, kemudian ada akekahnya, ada satenya, kemudian juga produk menyamping, turunan menyamping, misalkan pengolahan pupuk yang memenuhi standar pupuk organik. Nah, itu akan menjadi nilai tambah yang besar bagi masyarakat di Desa Jatimulyo. Nah, kaitan dengan itu sebenarnya untuk membangkitkan semangat dari para peternak itu, selain ada sekolah peternak domba di kolaborasi dengan Puskeswanling, pemerintah desa juga beberapa kali membuat semacam event-event terkait dengan kontes domba yang itu dilaksanakan dari, untuk, dan oleh masyarakat. Itu akhirnya mengkristalisasi semangat dari para peternak di Desa Jatimulyo. Ke depan memang harapannya itu sistem di tingkat hilir ya, di hilirnya itu harus dikuatkan, misalkan kaitan dengan jual belinya. Ini menurut saya adalah PR ya, karena negara saat ini malah kurang konsen terhadap peternak, padahal budidaya ternak atau bisnis bidang peternakan ini kan sudah teruji ribuan tahun sejak Nabi Ibrahim ya. Seluruh para nabi malah menurut sejarah itu adalah peternak. Artinya peternakan sebagai salah satu bidang usaha ini ribuan tahun sudah teruji. Dan yang namanya bisnis pangan itu adalah bisnis sampai akhir hayat, sampai kiamat. Itu tidak akan pernah gulung tikar. Tinggal bagaimana negara melakukan keberpihakan terhadap peternak. Misal kaitan dengan jual beli, seharusnya sudah menghilangkan pembelian sistem jogrok ya untuk daging. Misal sudah ada ketentuan HPP mengenai timbangan daging apa domba per kilo berapa, yang itu dihitung bersama seharusnya antara peternak kemudian tengkulak dengan pasar, sehingga peternak ini memiliki daya saing yang tinggi. Kemudian sebagai evaluasi atau otokritik bagi peternak, peternak memang harus melakukan model-model bagaimana peternak itu diterima oleh kaula muda. Jangan sampai kita melakukan peternakan itu yang sulit-sulit terus. Artinya berkaitan dengan cuaca ekstrim sampai peternak itu kehujanan, susah mendapatkan pakan. Pada akhirnya orang-orang muda tidak
tertarik. Nah, ini dukungan dari pemerintah desa kaitan dengan itu semua secara bertahap itu kita laksanakan sehingga menjadi semacam apa ya, inti diri dari Desa Jatimulyo, karena tagline Desa Jatimulyo adalah Green Kampung. Bagaimana sektor-sektor yang berangkat dari alam, dari sumber daya manusia, kemudian dari keberkahan di desa ini bisa diolah menjadi sesuatu yang menampilkan sisi terbaik ekonomi warga desa.